Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Teman-teman, pada kesempatan yang sangat baik ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya memulai usaha pisang keju berkah 99. Pada waktu itu saya memperhatikan 5 indikator, 5 kekuatan. Apakah saya akan benar-benar memutuskan untuk terjun ke usaha ini? Saya memperhatikan 5 hal ini teman-teman, 5 tantangan atau 5 indikator usaha ini teman-teman. Kalau misalkan 5 indikator ini tidak memenuhi syarat, saya tidak akan terjun. Nah, ini mungkin juga akan cocok dan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sama usahanya dengan saya, yaitu di bagian perpisangan atau mungkin juga dengan usaha-usaha street food lainnya. Seperti itu. Nah, saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya seperti itu. Baik teman-teman, yang pertama yang saya lakukan adalah memperhatikan supplier nih teman-teman. Supplier ini karena usaha saya itu kan di bidang pisang keju berkah 99 ya. Sehingga item supplier yang paling pertama adalah pisang teman-teman. Pisang tanduk. Pisang tanduk teman-teman. Pada waktu itu saya sebelum saya benar-benar terjun ke pisang keju berkah 99, saya mencari survei pisang tanduk ke beberapa supplier teman-teman. Kalau di Bogor itu ada di Pasar Merdeka, ada pasar Mawar ya. Kemudian ada di beberapa tempat, waktu itu di Pasar Mawar, di Pasar Kemang, ada di belakang pasar Jambu 2 teman-teman. Dan harganya bervariatif. Ada yang menjual dengan cara tandan dan ada yang jual dengan cara per kilo. Dan yang paling umum dijual khususnya di Kota Bogor ini adalah dengan jualan per kiloan ya. Untuk harga teman-teman, kalau misalkan pisang tanduk itu di harga 6 sampai 8.000 per kilo, tergantung kita beli kulakannya berapa dan seberapa sering kita belanja kepada supplier tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah keju, teman-teman. Nah, keju juga saya melakukan survei melalui offline dan online, teman-teman. Offline saya mengecek harga di beberapa toko kue. Harganya masih di atas 85.000, teman-teman. Bahkan di dekat rumah saya, untuk harga keju untuk mereknya saya sebutkan Winchis. Itu harga sekarang yang saya beli itu di harga 85.000. Saya membelinya dengan cara online, teman-teman. Saya belinya malah di Jakarta. Seperti itu. Harganya bebas ongkir kan, seperti itu. Di dekat rumah saya harganya 90 sampai 95.000, teman-teman. Gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya memang keju untuk merek itu tidak terlalu sulit ya. Sehingga menurut saya untuk supplier di keju ini masih terbilang mudah dan tidak terlalu kuat. Yang selanjutnya adalah coklat. Coklat ini saya menggunakan coklat batang, teman-teman. Dengan saya menjatuhkan pilihan kepada coklat tulip dari berbagai merek yang lain karena rasanya gurih, harum. Yang saya rasakan tidak terlalu sakit di gigi dan tidak sakit di tenggorokan. Seperti itu, tidak terlalu manis juga ya, mereknya seperti itu. Dan mudah ditemui di beberapa tempat. Sehingga saya nilai bahwa coklat ini tidak memiliki kekuatan yang tidak terlalu signifikan. Mudah lah, ini mudah, seperti itu. Ini mudah. Ini agak susah nih teman-teman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya supplier pisang, keju, coklat. Kemudian apa lagi ya waktu itu? Oh iya, ini gula aren. Palm sugar. Palm sugar saya sudah mengecek beberapa produk di toko-toko kue itu banyak gula aren yang bahannya itu bubuknya itu ya setelah digiling masih basah dan masih butiran-butiran besar, teman-teman. Jadi masih belum kurang cocok, sehingga saya membeli gula aren itu dari beberapa supplier dan akhirnya saya menjatuhkan diri membeli palm sugar dengan cara membeli di online. Mohon maaf saya sebutkan juga
Mereknya itu saya membeli di pabrik langsung, namanya Indosugar. Ada pabriknya di Bandung, teman-teman. Bisa cek teman-teman nanti di di marketplace ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian keju cair, teman-teman. Keju cair. Dari beberapa produk keju cair yang saya yang saya coba, ternyata saya tidak terlalu sulit juga ini, teman-teman. Produk keju cair ini. Di antara 1 2 3 4 5 item supplier ini, yang paling susah adalah di item pisang tanduk nih, teman-teman. Seperti itu. Pisang pengetahuan saya di di pisang tanduk ini waktu awal-awal benar-benar masih nol. Berapa jangka waktu mulai dari penyemprotan pisang, kemudian setelah matang, kemudian dari matang bisa bertahan berapa lama. Nah, seperti itu butuh waktu perjalanan, karena memang saya tidak tahu sama sekali waktu itu pengalaman belum tahu. Dari kelima ini yang paling bermasalah atau yang memiliki kekuatan yang paling adalah pisang tanduknya, teman-teman. Nah, ini bisa berpengaruh kepada teman-teman. Kalau teman-teman di kota teman-teman pisang tanduk ini susah atau harganya lebih mahal, mungkin ini bisa diganti. Seperti itu. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa menjual produk dengan harga yang mahal. Karena kenapa? Karena daya beli masyarakat sangat rendah, seperti itu. Sehingga saya menjual produk dengan harga yang kompetitif pun sebenarnya saya mengambil margin sekitar 20% dari total total harga yang saya lempar kepada konsumen, seperti itu. Baik, teman-teman, ini supplier yang pertama ya, teman-teman. Ini yang saya cek. Kemudian yang kedua, teman-teman, konsumen. Konsumen ini, teman-teman, untuk di daerah saya memang disebut shopaholic juga enggak, disebut enggak jajan juga enggak. Masih tengah-tengah, teman-teman. Nah, untuk daerah saya di daerah Ciampea, antara Darmaga sampai di satu tempat itu Darmaga sampai Lewiliang, itu memang untuk produk pisang tanduk ini memang belum ada nih, teman-teman. Masih jarang seperti itu. Sehingga ini merupakan kesempatan bagi saya untuk masuk ke sini, teman-teman. Jadi konsumennya itu masih belum banyak pilihan, teman-teman. Seperti itu. Kesempatan baik untuk saya untuk masuk ke usaha pisang keju Berkah 99. Jadi konsumen ini menurut saya low, teman-teman, kekuatannya. Jadi saya bisa masuk. Kemudian yang ketiga, substitusi, seperti itu. Substitusi ini adalah barang pengganti ketika pisang keju saya tidak ada, teman-teman. Maksudnya apa? Inilah yang membedakan pisang keju saya mungkin dengan pisang keju produk-produk yang viral yang lain. Saya bisa menjual pisang keju original, teman-teman. Pisang original. Dan pisang original ini tanpa topping, teman-teman. Bahkan ternyata best sellernya tuh, ternyata kalau misalkan saya rating, best seller pertama tentu adalah pisang kejunya. Yang kedua malah original, teman-teman. Yang ketiga adalah pisang coklat keju. Saya nggak mengerti. Ternyata setelah saya tanya-tanya kepada konsumen yang sudah saya tanya, ternyata memang cocok banget untuk teman kopi panas, kopi pahit, dan teh hangat. Sangat enak sekali, garing, luarnya garing, tapi dalamnya lembut. Itu merupakan penuturan dan penuturan dari konsumen. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Jadi substitusi dari barang pisang keju saya itu ternyata ini pisang original. Yang kedua, ada tambahannya. Waktu itu di bulan kedua ada yang bertanya kepada saya, "Mbak, ada nggak sih pisang goreng tanduknya yang dibelah panjang?" Nah, ini merupakan market juga, ternyata ada demand-nya. Di bulan ketiga saya juga menjual pisang goreng tanduk yang belah dua, teman-teman. Harganya 2.500, teman-teman. Dan alhamdulillahnya market atau demand masyarakat dapatkan dua-duanya. Pisang kejunya dapat, di pisang goreng tanduknya juga dapat. Nah, alhamdulillah sales saya untuk bulan ketiga ini meningkat, teman-teman, sampai 50%, alhamdulillah, atas izin Allah. Selanjutnya, teman-teman, adalah pendatang baru, teman-teman. New entry. Nah,
tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika saya mengecek di tempat tinggal saya, di kurang lebih antara tempat tinggal saya di sebelah kiri saya dan sebelah kanan, kurang lebih ya, sebelah kiri saya mengukur kurang lebih 5 kilo, ke sebelah sini juga 5 kilo, seperti itu. Ternyata belum ada yang berjualan pisang keju, teman-teman. Ada juga jauh lah seperti itu, masih 7 kiloan lagi. Nah, itu kesempatan bagi saya. Belum ada pendatang baru, ya seperti itu. Pendatang baru belum ada, teman-teman. Sehingga ini saya bisa masuk. Tuh saya bisa masuk pendatang baru. Seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang, pelanggan-pelanggan baru menyampaikan kepada saya, Mas, ternyata saya menemukan pisang keju di Ciampea. Alhamdulillah, produknya juga bagus, enak. Itu merupakan pujian juga ya bagi saya ya, seperti itu. Terakhir teman-teman, ini kompetitor. Nih, kompetitor. Kompetitor juga ternyata teman-teman belum ada, teman-teman. Ini dahsyat sekali, teman-teman. Nilai plusnya belum ada. Sehingga saya melakukan penilaian dari 5 indikator ini. Dari 1 sampai 5, nilainya adalah, ini sebut saja karena ini pisang tanduknya merupakan kekuatan yang cukup, ini saya kasih aja setengah ya. Setengah. Lalu ini konsumennya saya bisa kuasai, saya beri nilai 1. Kemudian substitusi, alhamdulillah saya kasih nilai 1. Pendatang baru juga belum ada, saya kasih nilai 1. Kompetitor juga belum ada, saya kasih nilai 1. Sehingga saya kasih nilai dari 1 sampai 5, nilainya adalah 4,2. Untuk nilai 1,2, ini sangat besar. Sehingga pada bulan November saya benar-benar terjun, walaupun dengan dengan pengalaman yang masih kosong, pengetahuan tentang perpisangan juga belum ada sama sekali. Hanya melihat inspirasi dari beberapa YouTube, postingan-postingan YouTube. Saya terjun, teman-teman, benar-benar terjun. Karena dengan nilai ini nih, teman-teman, dengan nilai 4,5 ini, suppliernya saya bisa dapatkan dengan mudah, kemudian konsumennya bisa saya rekrut, kemudian substitusinya ini saya juga sudah ada, kemudian pendatang barunya juga belum ada, kompetitor juga belum ada, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus teman-teman yang mungkin teman-teman akan memulai usaha di bidang usaha yang sama, mungkin di pisang keju juga di kota atau di daerah teman-teman. Kelima kekuatan ini, 5 indikator ini bisa teman-teman lakukan juga untuk mengecek apakah rencana usaha teman-teman akan berjalan dengan baik atau tidak. Sampai jumpa teman-teman di postingan saya yang selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Saya Wahyu Heriawan. Dan untuk pelanggan-pelanggan saya di Pisang Keju Berkah 969, saya ucapkan terima kasih kembali sudah berlangganan. Dan terima kasih juga sudah memberikan testimoni yang sangat baik itu dengan cerita, baik itu dengan cara bercerita kembali dengan tetangga-tetangga yang lain, ayo beli ini. Dan ada juga ternyata yang memfoto produk-produknya dan menjadikannya status WhatsApp. Hatur nuhun pisang kepada para pelanggan Pisang Keju Berkah 999. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali di postingan selanjutnya. Saya Wahyu Heriawan, semoga teman-teman sehat selalu, diberkahi rezeki yang banyak, melimpah dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.